Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini masih banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, dan waktu hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana ujar Rasulullah, sebaik-baiknya pekerjaan ialah as-salati ala waktiha. Dan salah satu cara, metode untuk kita dapat melaksanakan yang sebaik-baik pekerjaan tadi, sholat sebagaimana tepat waktunya, kita berusaha sembahyang berjamaah. Dan ini tidak lain kecuali hanya nikmat dari Allah. Dan memang kita yang berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan hingga Allah memberikan hidayah, kenikmatan bagi kita yang kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh tadi. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya yang insyaallah selalu bersemangat melaksanakan syariat apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, jamaah, kawan-kawan sekalian, memasuki bab ke-26 di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, mudah-mudahan kita semua bukan tergolong orang-orang yang disebut Imam An-Nawawi ini. Di sini sidin beliau berkata bahwa jangan sampai nih terjadi kepada kita larangan berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi. Di sini beliau berkata, al-zulmu, berarti yang dimaksud al-zulmu ya zalim ini ialah orang yang menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Nah, ada pas mandak itu sudah termasuk orang yang zalim. Ujar Imam Nawawi di sini jalim terbagi tiga. Nah, terbagi tiga. Semoga kita bukan tergolong di antara satunya, jangan juga. Tiga kejaliman dari Imam Nawawi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Abu Daud.
Hadisnya dari sini berderajat hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmu salasah, fadzulmun la yatrukullahu yudlumu yughfaru wa zulmu la yughfaru. Fa amma az-zulmul ladzi la yughfaru fasyirku la yaghfirullah wa amma az-zulmul ladzi yughfaru fa zulmul abadi bima baina wa baina rabbi wa amma zulmul ladzi la yutraku fa zulmul ibad wa yaqtasullahu ba'dahum mimba. Nabi berkata, ajar Nabi, kejaliman itu ada tiga. Ada tiga aja Rasulullah kejaliman. Nanti kita uraikan satu persatu. Yang pertama aja Rasulullah kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah, kezaliman yang diampuni oleh Allah, dan kezaliman yang tidak diampuni. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni ialah kezaliman orang yang berbuat syirik. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Berbuat syirik, mensekutukan Allah. Kecuali orang yang minta ampun, menyadari kesyirikannya. Haji Masrullah, sadar ya. Ya apa wayo sadar deh. Badan sadar ya. Itu Allah mengampuni. Amunnya kada sadar sampai mati. Yang kedua, ya Rasulullah, perbuatan seorang hamba yang bisa aja Allah mengampuni nih. Dan kezaliman kepada sesamanya. Tapi ini Allah bisa saja mengkisasnya, menghitung di akhirat kan, karena menjalimi sesama manusia. Dan yang ketiga ya Rasulullah ialah kezaliman yang diampuni oleh Allah, ialah kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya. Kita meninggalkan sholat itu zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, dua kezaliman ini bisa saja Allah mengampuni semua Allah. Tapi kezaliman yang pertama tadi, mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah, ini adalah kezaliman yang kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita meminta maaf, mohon ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kezaliman yang pertama tadi. Ada kisah bahwa ya, kisah ini sahih, ada di hadis Bukhari dan hadis Muslim dari sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Masih alhamdulillah. Masih. Ada seorang Baduy datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, beritahu aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Langsung poinnya aja yang orang Baduy ini mengikuti kan Nabi. Memang Baduy ini kan memang orang pedalaman kan, kadang-kadang adabnya tuh ya terkurang lah ya, langsung. Lalu Nabi menjawab, ya sahabat, engkau menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Kalau emang anda kain kuning di pohon misalnya, itu kan termasuk perbuatan yang kita menyekutukan Allah.
Bila kita berdoa hanya dengan memohon kepada Allah aja, hati kurang pas jadinya. Jadi berdoa tuh meminta kepada selain Allah supaya pas. Allah juga tapi ada tambahan. Nah itu termasuk jangan sampai kita menyebutkan Allah. Di sini contohnya caranya. Jadi disambat Nabi tadi, engkau menyembah Allah, meminta kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Nah, mudah benar. Dan engkau mendirikan salat ya Nabi, engkau menunaikan zakat dan engkau menyambung silaturahim. Lalu Baduy tadi bertakun pula Rasulullah. Oh Nabi, si Baduy tadi. Jar Baduy, hadhihi lillahi wahdahu qala. Jadi apakah ini semua untuk Allah saja wahai Rasulullah? Baduy dia bertakun. Iya ya Nabi. Beribadah nih hanya untuk Allah ya. Iya ya Rasulullah. Ada untuk yang lain? Iya. Nah, ini kaitannya lawan hadis yang pertama tadi. Jadi jar Baduy tadi kayak itu nih nyaman aja nih dalam hatinya nih. Jadi berkata ulangnya Pak Baduy tadi, walillahi la ajidu ala hadza wala anqus minhu syai'a. Jadi jar Baduy tadi, demi Allah wahai Rasulullah nah. Amun bujur nang pian katakan kayak tadi, aku tidak akan menambah dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan itu. Udah. Lalu Nabi menjawab. Nah, ini jawaban Nabi ini suatu kebahagiaan bagi kita. Nah. In asodaka laidul halan al jannah. Nah, Nabi memadahkan nih. Bujurkah aja Rasulullah? Engkau berkata kayak itu? Jika engkau benar-benar melakukan itu, maka engkau pasti akan masuk surga. Nyaman benar. Ini kan berita gembira bagi kita. Selama kada menyekutukan Allah, gawi nang wajib sudah, nang sunnah ada menggawi yang sunnah. Sembahyang tahiyatul masjid kada, sembahyang qabliyah ba'diyah kada, menggawi yang wajib aja. Apa yang disuruhnya? Selama tidak menyekutukan Allah. Apabila benar begitu ya Rasulullah, maka surga menantimu. Nah, ini kan alhamdulillah benar nih. Berarti bujur hadis yang pertama tadi, selama kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah berita gembira. Tapi ini berat, memang berat. Amun kada kita bermujahadah, pajilah. Nah, dan ini memang pernah terjadi. Belum pernah berjalan ke daerah Kalteng. Berjalan tuh lawan PDM Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah berjalan ke masjid-masjid, sampai ke Masjid Mandumai, Masjid Syuhada. Di sana memang banyak ada orang yang kada Islam. Jadi pernah bertamu, kisah nyata aja. Kisah nyata pada bertamuan lawan orang yang berkebun semangka. Dan banyak bisa alat berat sini. Pak bisa alat berat. Rupanya Haji Mastur, kebun semangka ini waktu ditanam itu bisa dihitung enak waktu panennya. Bisa dihitung, dihitung. Jadi mungkin berapa bulan misalnya berapa bulan gitu lah. Jadi wayah menjelang bulan Ramadan itu panennya banyak buah semangka. Nah, berkisah-kisahan bepandiran. Jadi bepandiran di masjid tadi daerah itu daerah Kalteng. Nah, jadi bepandiran. Nah, ini pandir kisahnya nih yang ini pengalaman yang nyata. Jadi bepandiran. Ya apa nih Pak, masjid ini pindah sunyi. Ini memang banyak sebenarnya jamaah di sini. Tapi karena ini bulan Ramadan nih panen nih, jadi banyak yang ada ke masjid. Dan banyak juga yang ada puasa. Nah, bayangkan. Kisah nyata. Karena apa? Panen ini bilanya kada kita tunggui, bisa kurang nang manen.
Bisa. Ini memang kenyataan bisa diambil orang. Kan itu kan memang makanya aja Rasulullah barang siapa nang nih orientasinya cuma dunia aja diberi Allah satu lembah emas niscaya aja Rasulullah ini pasti meminta lembah yang kedua. Ada pos-posnya, ada syukur-syukurnya. Menorientasi kita nih, memang kebun ini banyak sudah nih. Betuyuk sudah buahnya. Nabi sudah mengatakan barang siapa yang orientasi dunia aja Nabi diberi 2 lembah sudah pastinya pulang minta yang ketiga. Kecuali apa aja Rasulullah? Kecuali ini tanah sudah menutup lubang hidungnya. Berarti apa? Berarti game aja lah. Nah, itu kan berarti bujur kisah dari kisah Nabi sampai terjadi ini. Nah, jadi singkat cerita Sidin yang bikin kisah tadi, nah, karena banyak mempunyai alat berat, Sidin ini merasa jarang ke masjid, Pak. Sidin ini jarang ke masjid. Mengakui Sidin. Nah, bisa kah Ustadznya? Kami ini begandeng non pian. Maksud begandeng nih jadi Sidin banyak aja kisah-kisah orangnya bahwa guru nih bisa membawa nih jamaahnya memudahkan di akhirat kana. Dan kami bayar Sidin berkisah seorang orang kami. Ulun waktu itu lawan Ustaz Amin Rajab jalan lawan ini santri kami ini antar nih orang Kapuas nih rumahnya Parak tuh lawan Ustadz Kamarudin. Nah ya kalau Sidin tuh pimpin PDM Muhammadiyah. Nah lawan Sidin tuh berjalan ke sana. Daerah Kapuas, daerah Dadahuk. Kalau dulu tuh ngarannya tuh 1 juta hektar. Nah, mungkin Bin pernah mendengar. Nah sekarang nih jadi banyak perkebunan di sana. Nah, di situ kejadian. Dan ini terjadi. Oh jadi Ustaz. Ya guru ulun ya Ustaz Amir Rajab ya. Mohon maaf Pak ya. Agama Islam ini kan bisa kayak itu. Ada hawa kami membawa mempatakan nih. Kecuali apa? Kita nih beramal soleh untuk nih kepentingan akhirat kita. Nah dan orang tadi memang meminta. Kalau kau menolong kami ya karena kami ini sembahyang belang kambingan dan kami siap membayar lonbian, membayarkan. Dan ini terjadi. Dan ini fakta. Nah ini kan termasuk salah satu Sidin ini menyekutukan Allah. Salah satu menuhankan manusia ini bisa manusia membawa. Dan ini kalau gurunya yang berniat jahat ini jadi ATM nih. Pajilan. Dan ini kenyataan pada tahun 2013. Nah, aku kasihan nih. Nah, makanya penting kita masuk ke kampung-kampung. Dan kejadian-kejadian ini banyak terjadi. Apalagi yang kayak kami di daerah Menduma itu ada aja yang mandak karena daerah sana banyak orang-orang Islam, Pak. Itu masih ada yang tunggul-tunggul yang bandakan yang daun yang apa kertas kuning. Itu memang orang ada Islam yang mandaki, cuma yang kita Islam ini umpat-umpatan juga. Karena banyak yang kada mengerti. Karena kepercayaannya bila kita mengandak itu hajat itu mungkin karena bila takabul aja kita andak benda di situ. Dan ini kebanyakannya takabul hajatnya. Nah orang-orang kita dia umpat-umpatan juga. Nah ini kan penting mana kita masuk ke kampung-kampung, desa-desa, apalagi yang banyak bercampur lawan penduduknya nih berbaur lawan agama yang ada Muslim. Dan itu kasihan banget Pak. Makanya kan cak bebuahannya banyak yang daerah hampir ke Meratus sana. Nah kalau kami kan ya karena ulun nih kartu Muhammadiyah daerah Kalteng, ulun warga Muhammadiyah daerah Kapuas dulu anggotanya karena mintuha di sana juga jadi dakwah ini banyak daerah Kalteng. Nah dan ini kami mengalami sendiri. Ini ada kisah nih Pak ya, ini kenyataan. Nah ini kan kasihan nih. Islam juga sembahyang itu cuma sembahyangnya belang kambingan, wayah pas saja, wayah ada hawan anggapannya. Padahal kan amalan yang pertama-tama dihisab nih sholat. Dan ini penting benar kita dakwahkan. Dan ini terjadi. Nah, ini bahaya benar nih kita menyekutukan Allah bahwa ada yang bisa membawa kita ke surga selain Allah. Wah itu termasuk syirik akbar, syirik besar. Amun nang kada sembahyang aja walau alam bisa aja Allah mengampuni dosanya. Nah yang pertama tadi, nang hadis di Rasulullah Allah kada mengampuni kecuali inya memahami. Nah kan bertobat Sidin nih dikisahkan bu, ini kada boleh baik. Nah ini mengerti, oh itulah aja. Nah mengerti Sidin. Dan orangnya banyak baik bisa alat berat padan yang mengaruk, nang Sidin menyewakan di daerah sana, daerah berkebunan tuh Sidin.
Nah ini contoh aja bahwa perbuatan kayak ini tapi karena kada mengetahui ilmunya, dan ini penting benar didakwakan. Nah, kejaliman yang pertama tadi ini termasuk. Kejaliman yang kedua aja Rasulullah bisa aja Allah mengampuni juga. Tapi kejaliman ini akan bisa dikisas. Sampai-sampai aja Rasulullah nanti di akhirat tuh kambing nang kada betanduk, nang pernah ditanduk oleh kambing nang betanduk akan dihisap oleh Allah. Nah, bayangkan, saking itu binatang tuh akan dihitung enak. Apalagi manusia ini kejaliman yang tidak ditinggalkan oleh seorang hamba terhadap hambanya. Nah, sama-sama manusia pernah berbuat jalim. Tapi memang ini bisa aja Allah mengampuni. Ada memang orang yang dijalimin tadi mengampuni kena. Makanya di surah Ar-Ra'd tuh kan ada nih. Nah, ini asbabun nuzulnya aja. Ini ada kisahnya asalnya. Di surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yahsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang Allah yang menghubungkan apa-apa yang diperintah oleh Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, hisab ini penghitungannya nak. Makanya kan ya Rasulullah amun hendak banyak pahalanya kita nih, doakan kaum muslimin di surah Ibrahim itu kan, Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah ulun lah, kedua orang tua ulun dan kaum muslimin kena di hari penghisapan kena. Nah, itu paling berat kan hari penghisapan tuh. Ini ada kisahnya. Ada kisahnya waktu itu. Jadi sahabat nih waktu duduk-duduk lawan Nabi. Ini kejaliman nih tadi nang bahaya benar kada kau bisa diampuni. Amun kada kita minta reda lawan nang ampuni. Busia kan makanya aja Nabi wajilah karena di akhir ada nang orang nang muflis bangkrut. Jar sahabat apa? Wahai Rasulullah nang muflis bangkrut tuh amun pengertian kami nang orang bangkrut tuh ya orang nang berdagang aja masalah. Modal sanu habis sekali modal itu orang nang bangkrut kan. Jadi jar Rasulullah ada. Nang maksud yang muflis ini ialah orang karena di akhirat kena amal-amalnya habis karena perbuatannya di dunia. Nya telah menjalimi si anu, telah menggibah si anu, telah memfitnah si anu, telah memakan hak si anu, telah nang gara-gara ini banyak kayu gelundungan datangan orang kena banjir kan. Itu kan kejaliman tuh. Itu bisa dihisap kena di akhirat. Nah, jadi dikisahkan Nabi ini duduk lawan sahabat. Jadi Nabi itu kiliran banyu mata, menangis beliau, menangis. Setelah menangis, Nabi itu tertawa, tersenyum sampai-sampai jar para sahabat kelihatan gigi geraham beliau, gigi geraham. Jadi para sahabat ini ingin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi semua takut karena berani segan badan. Nah, ada sahabat yang berani. Umar ibn Khattab takut kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa nih sampian nih kami lihat tadi menangis sampai-sampai menitikkan air mata. Setelah itu, setelah beberapa detik kemudian, sampian nih tersenyum lagi sampai kelihatan gigi geraham nih. Jadi Nabi menyahuti. Nah, sesungguhnya ya Rasulullah, aku dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kabar bahwa di akhirat ada dua hamba yang saling menuntut. Yang si A menuntut kepada si B karena si B telah menjaliminya di dunia. Menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang si B ini mengakui, kada awal lagi kita keramput dah pajilah di akhirat, mengakui dalam menjalimi si A. Jadi si B tadi karena telah menjalimi si A tadi, ya artinya menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Subhanahu wa taala, si fulan tadi telah menjalimi saya di dunia. Telah menjaliminya di dunia.
Jadi karena telah menjalimi di dunia, yang si A tadi menuntut karena di akhirat nih kada bisa lagi kita membayar dengan uang dirham rupiah kada awal lagi dah. Kita mengambil hak kurang kecuali apa? Dengan amal soleh kita. Jadi Allah Maha Pemurah, jadi Allah karena engkau telah menjalimi si A ini, maka engkau amal-amalmu akan diserahkan kepada si A. Dan ini kisah nyata, Nabi bercerita. Makanya di situ Nabi sampai menetes air mata. Karena apa? Nabi bersedih karena umatnya, saudara. Karena Nabi ini sangat sayang lawan kita. Makanya ya Rasulullah, semua hambaku nih, umatku nih pasti akan masuk surga. Nah, Nabi saking menyemangati kita tuh. Semua. Kecuali yang enggan ya Rasulullah. Jadi bingung sahabat. Wahai Rasulullah, ada juga manusia tuh yang enggan kada anak masuk surga. Ya Rasulullah ada. Siapa Rasulullah? Ya Nabi, orang yang tidak melaksanakan syariat apa-apa yang aku bawa. Nah kan mudah benar tuh, selama kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin dakhala jannah, pasti memasuki jannah. Nah, terbulik pada kisah tadi ulang. Jadi Nabi meneteskan air mata karena orang nih habis amalnya. Ya Allah, neraka ya Nabi ini orang nih. Yang si B tadi, Haji bersedih. Sampai-sampai dikisahkan Rasulullah bahwa amal-amalnya tuh habis sudah, masih kada menutupi lagi kejaliman yang ia buat kepada si A tadi di dunia. Dan akhirnya dosa-dosa si A tadi ditimpakan kepada si B tadi, si Fulan tadi. Dan itulah yang membuat Nabi bersedih menangis, meneteskan air mata. Jadi setelah itu ya Rasulullah, Allah nih memperlihatkan nih kota-kota yang bertahtakan intan permata dan berlian. Tampaikan Allah kepada si A tadi, orang yang pertama yang dijalimi tadi. Nah, ditampaikan oleh Allah, dilihatkan. Haji, setelah dilihatkan kepada orang tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sesungguhnya istana yang bertahtakan berlian intan permata tadi, apakah untuk para nabi? Untuk para nabi, jar orang tadi. Jar Allah, lah, tidak. Ada. Kalau jar begitu pula jar orang tadi, kalau tidak untuk para nabi, apakah untuk para orang-orang solihin? Jadi jar Allah, kada juga. Hah? Jadi bertanya ulang nang A tadi, kalau begitu apakah untuk para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid? Jadi jar Allah, kada. Sesungguhnya engkau pun bisa membelinya. Nah, bisa membelinya. Jadi orang yang dijalimi tadi, setelah mendengar tadi engkau pun bisa membelinya, bertakun Allah. Ini Nabi yang menceritakan di lawan sahabat nih. Takut. Itu yang membuat Nabi tersenyum tuh. Setelah tadi menangis dan air mata, bertakun Allah. Sesungguhnya engkau pun dapat membelinya. Dan tersenyum Nabi. Nah, bagaimana Allah aku membelinya? Jadi ya Allah, engkau maafkan saudaramu tadi, yang menjalimi tadi, dan engkau gandeng tangannya bawa ke surga. Oh jadi ya orang yang dijalimi, hakun benar, mungkin itu aku aku maafkan dia. Nah di situ Nabi tersenyum. Nah memang ini kan, ini perlu kebesaran hati kita untuk saling memaafkan antara sesama. Dan itu gak ada pahalanya. Makanya Nabi sering mewanti-wantikan memang, dan ini memang berat fadilah. Jaran Nabi kan, Allah sesungguhnya akan menjamin rumah nih di pinggiran surga. Walaupun di pinggirannya itu kan sudah harap seduniaan sudah, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dirinya di pihak yang benar. Nah itu kan memang sulit masalah. Padahal di kantor misalnya kita kan takana berancangan misalnya bahwa yuk kita dapat meninggalkan nih, mengalah kita, maafkan aja walaupun kita di pihak yang benar. Ada mempanjangi urusan nih. Dan ini memang ini perlu nih kita nih ingat akan padilahnya. Makanya jar para ulama, apabila tuh supaya kita ingin bersemangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, oh ayo supaya bersemangat nih, maka kita harus mengingat-ingat padilahnya. Dan sebaliknya, apabila kita nih mudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meninggalkannya kada menggawi, maka kita perlu ingat juga ajak Allah nih, wanti-wanti Allah.
bila kita nih melaksanakan keburukan tadi. Nah, itu kan perlu nih kita diingat-ingat akan tentang kebaikan, padilah beramal soleh. Jadi bersemangat kita. Ada kegampangan turun musala nih wajilah. Apalagi yang haur misalnya pegawai di kantor, bulik sudah sore, beluman lagi nang bersih-bersih awak apa tulak pulang ke musola. Itu memang perlu kita bermujahadah. Dan ini Allah memberikan semangat. Nabi memberikan barang siapa nang bertakwa aja Rasulullah nih, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Allah berkata, barang siapa nih laki-laki kah, perempuan kah, nang inya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya penghidupan yang baik di dunia dan akhirat. Nah, ini kan kita amunnya paham, ingat nih lawan hadis ini, bersemangat jadinya kita melaksanakan ketaatan. Haur-haur berdagang berjualan aja Mas Tur, ini rame nih berdagang sampai orang ajan. Ini padilahnya nih, ganal benar nih kita mau meninggalkannya. As-salati ala waktiha, sembahyang pada waktunya. Ganal benar malahnya. Walaupun nih, kena aja dulu nih, haur lagi nih, banyak banget lagi pelanggan anuan jualan lagi nih. Namun kita mengerti padilahnya, insya Allah kita haur bermujahadah, bersungguh-sungguh nih melaksanakan ketaatan. Nah, yang kedua nih, kejaliman yang kedua, bisa aja Allah mengampuni. Yang pertama nih, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada diri kita, keluarga kita. Seandainya terjadi juga, lakas-lakas minta ampun. Haji, kita itu. Yang pertama kejaliman yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lakas ya minta ampun. Ada keluarga kita misalnya, kita kalau menasihati. Nah, pernah keluarga bapak pengantenan Haji. Jadi di bawah pengantenan itu diandaki duduk pian gula habang. Ini mengalami sorangan dia. Gula habang dulu jarum diandaki. Untuk apa? Ini untuk syaratnya. Untuk syarat. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Sampai-sampai kan pemimpin kita banyak iba acaraan aja ya. Banyak hujan berpindah. Nah, ini kan kesyirikan sebenarnya. Ini kesyirikan. Itu kan berbahaya ini. Dan ini perlu kita menangkalnya. Kita perlu sebarkan juga. Jangan sampai kita bukan menghujah orangnya, tapi kita menghujah nih perbuatannya bahwa ini perbuatan kesyirikan. Mempawang-pawang hujan kededa di surah Luqman tidak ada yang bisa selain Allah. Nang pakai alat nang canggih itu cuma itu proses saja, ada kaum memastikan. Apalagi nang pakai jampi itu sudah kesyirikan kan. Bahwa nih paling kadang kan sudah mengarah, sudah tertayur sudah bahwa perbuatan ini bisa nih menghindarkan ini kemudaratan, ini kebahagiaan, bisa menolongnya selain bahwa ini hanya perbuatan Allah yang mampu. Itu kan sudah kesyirikan sudah. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi kita kan Gus ya, kita jadi pemimpin kayak itu juga padan. Nah, jangan sampai, mudah-mudahan. Tapi kan insya Allah amunnya kita nih paling kadang menolak dengan hati. Kita kada ada bisi kewenangan, kada kawa juga kita kan menyampaikan. Yang penting kita dalam hati menolak bahwa ini perbuatan ini kada benar dalam agama Islam. Bisa mengarah pada kesyirikan. Karena minta pertolongan kepada selain Allah. Kita bisa berdoa, mudah-mudahan acara dilancarkan boleh. Tapi kada dengan meminta pertolongan orang-orang yang makhluk-makhluk gaib itu bisa menghindarkan memindah hujan apa itu kan kada boleh dalam agama kita. Memang itu kepercayaan bahari ya. Tadi yang pernah kami singgah ke daerah Mendumai tadi Pak Haji. Memang orang bila ada sesuatu hajat yang keinginan yang ingin tercapai ini benajar. Aku kena munnya terkabul kena akan mengandap nih ketunggul situ. Benda kain kuning. Dan ini memang terjadi. Nah, itu kan kepercayaan animisme lagi bahari dan sampai terbawa sampai kita sekarang. Dan ini tugas kita. Kalau pernah ada keluarga kita, tetangga kita perlu menyampaikan bahwa itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini kalau kita masih amalkan dan kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Dosa yang paling ganal. Mun dosa yang menjalimi kawan tadi bisa aja Allah mau. Itu yang kita berhati-hati. Kalau ada kawan kada memaafkan, game juga kita. Padahal amun nang kawan memaafkan untung. Yang kedua tadi, yang pertama tadi itu Allah kada memaafkan sudah pasti kada dimaafkan Allah karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkata, dosa selain itu ya Allah bisa aja maafkan. Cuma amun dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah,
Meminta kepada Allah juga cuma ada gandengannya. Aku kan Allah juga ya. Cuma amunnya kada mandak kain kuning ke tunggul tadi kada yakin hati bahwa Allah bisa memberi. Nah itu sudah termasuk kesyirikan. Nah itu kan perlu kita memberikan nasihat kepada kawan kita, keluarga kita bahwa kesyirikan ini amun kita kada minta ampun, bahwa amunnya kada mandaki duduk di bawah pelaminan tadi itu bisa diganggu orang. Itu kan berarti kita meyakini bahwa sesuatu itu bisa memberikan kita mudarat, bisa memberi kita manfaat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini paling murka kepada perbuatan seperti ini. Padahal itu terkadang kita anggap remeh. Nah ini kan penting benar kita nih, jangan sampai salah langkah. Padahal sembahyang aja, puasa aja. Tapi ada permohonan kita, keyakinan kita bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ini yang pertama tadi, hadis Rasulullah bahwa Allah ada mengampuni. Nah kecuali kita bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan tadi. Haji, perbuatan yang mandak piduduk di anu tadi, meminta lawan nang pohon tunggul tadi mandak itu kain kuning bahwa bila mandak kain kuning di tunggul tadi hajat bisa terkabul. Kita bertobat sudah ya Allah, aku meninggalkan perbuatan jahiliyah yang lalu. Itu kan perbuatan jahiliyah tuh. Perbuatan umat-umat yang terdahulu. Makanya Nabi melarang. Makanya sampai-sampai Nabi itu pernah melarang para sahabatnya untuk menziarahi kubur. Pernah Rasulullah. Karena apa? Kalau bina berbuat syirik. Tapi Rasulullah itu masa-masa yang masih awal-awal keislaman. Setelah itu Nabi tidak melarang lagi, disunahkan ziarah kubur. Mun kawa setiap hari boleh lebih baik. Karena apa? Itu ya Rasulullah bisa melembutkan hati dan menderaikan air mata. Karena apa? Mengingat kematian ini salah satu cara orang itu supaya bisa cerdas. Cerdasnya artian apa ya Rasulullah? Orang yang mempersiapkan hidupnya untuk kematiannya. Itulah manusia paling cerdas. Salah satu caranya, metodenya kita rancaki ziarah kubur. Itu benar, disunahkan. Benar. Tapi bukan kita untuk ke kubur mengandak benda-benda, meminta kepada kubur, itu bukan kayak itu maksudnya. Ziarah kubur itu caranya ialah untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan sebagai bahan iktibar kita agar menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagus. Nah, kan mun paham mengerti kan sebenarnya gawiannya sama, cuma metodenya mengamalkan gawian ini jangan salah. Sama-sama ziarah kubur. Tapi yang satu nih meminta kepada Allah, yang satu nih meminta kepada orang yang dikubur supaya hajatnya terkabul. Nah itu kan sedikit benar. Amun kada mengerti, insyaallah itu paham jadinya. Ziarah kuburnya bersemangat jadinya. Karena ini akan bisa menambah ketaatan kita, melembutkan hati kita, supaya kita menjadi orang cerdas, menyiapkan hidup kita sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Hati kita jadi lembut. Wah, aku ini pasti meninggal yuk. Apa deh sangguan nih untuk meninggal kena? Nah kan insya Allah itu jadi hati kita lembut untuk semangat lalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi ya Rasulullah. Nah ini insya Allah yang ketiga tadi mudah-mudahan jangan sampai juga kita. Misalnya pernah terjadi juga zaman jahil bahari, misalnya zaman kanakan sekolah misalnya. Ya Rasulullah ialah orang yang jalim terhadap Rabbnya. Misalnya ingat pernah kada salat misalnya, kada sembahyang, tapi mengakui Allah nih mohon ampun. Pernah terjadi kan kada salat misalnya, Allah mengampuni Allah. Allah Maha Pengampun. Nah ini kan sedikit benar nih. Ada yang pertama tadi, ini kada salat, ini kada minta ampun. Bisa aja aku aja belimbah lawan nang guru tadi. Nanti sama-sama kada salat. Dan saya mengakui kesalahannya bahwa hanya kada sholat, dan satu ekong tadi itu kada mengakuinya bahwa bisa aja nih ada aja guru tadi karena aku sudah membayar. Dan ini pun bercerita tadi bukan menceritakan orang, menceritakan diri sendiri, pernah mengalami wajib. Nah itu kan sama nih, sama-sama tidak melaksanakan sholat. Yang satu mengakui, yang satu kada mengakui bahwa kada sembahyang ini bisa aja dibantu oleh orang yang sembahyang tadi. Dan kita memberi kepada orang yang sembahyang tadi duit berapa bayar. Nah ini kan berarti sama kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang bisa menolong kita, membawa kita, membebaskan kita dari neraka, memasukkan kita ke surga kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan ini bukan termasuk kita nih. Tiganya tadi, hadis tiganya tadi, kejaliman ada tiga ya Rasulullah. Kejaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah, kejaliman yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kejaliman yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kejaliman yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala ialah kejaliman yang paling besar,
mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa ada yang bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudah-mudahan jangan sampai kita terjadi. Misalnya terjadi juga kita ke keluarga lakas-lakas minta ampun, lakas-lakas bertobat, wahai Allah ampuni ulun pernah meminta kepada selain Engkau. Itu Allah mengampuni, pasti diampuni Allah, pasti. Selamat sudah sebutin kejaliman yang pertama. Kejaliman yang kedua pulang, pernah kita nih bersengketa, berselisih lawan kawan kita. Makanya ya hadis Nabi, sampai-sampai saking beratnya nih kejaliman lawan kekawanan sama-sama manusia. Seandainya ada yang orang pernah berbuat jalim kepada sesamanya, kepada tetangganya, memakan sejengkal aja, sakilan tanah aja, ampun orang nih patok diambilnya misalnya, dilabihakannya, mula sertifikat, mula segel, maka Allah akan menimpakan kepada orang tersebut tanah nih sepenuh bumi kena di akhirat untuk dipikulnya. Nah, gara-gara sekilan aja dipikul di akhirat kena sepenuh bumi. Allah akan membalasnya. Tapi bisa diampuni karena orang kita jalimin nih, tetangga kita memaafkan. Bisa aja, cuma kan jangan sampai mau mahadang, itu belum tentu lagi di akhirat. Lebih baik kita minta ampun berdahulu sudah berelaan. Nah, kalau pernah anu padan lah. Nah, baru nah Bogor mana kita nah kan maksudnya tuh kayak itu. Nah, ketiga tadi, kejaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pernah menjalimi diri kita sendiri karena melaksanakan kemaksiatan, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kita ada ingat minta ampun, bisa aja Allah mengampuni di akhirat. Tapi yang penting kita minta ampun memang. Makanya doa yang paling bagus tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan akhirat. Bebaskanlah ulun dari siksa api neraka. Itu penting mana kita minta ampun. Tapi memang bisa aja Allah mengampuni. Kalau selain nang dosa yang paling besar kejaliman yang tadi, amun kada kita beristilah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kadang mengampuni. Nang kejaliman yang pertama tadi, kejaliman paling ganal. Kejaliman yang kedua tadi bisa aja Allah mengampuni. Walaupun nih kita belum sempat meminta maaf, tapi memang harus minta maaf juga. Misalnya tuh kada sempat meninggal, kita bisa aja Allah mengampuni karena orang yang dijalimin tadi memaafkan di akhirat. Dan yang ketiga tadi, kejaliman kepada diri sendiri, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah melakukan hal-hal yang dosa apa misalnya, bisa aja Allah mengampuni walaupun kada sempat kita minta ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengampuni. Kalau yang pertama tadi, amun kada sempat minta ampun, kada mau Allah mengampuni. Nah, itu kan kita hati-hati diingat jadinya. Nah, tiga kejaliman ini tadi. Tapi memang ketiga-tiga ini harus minta ampun kita memang. Cuma ini untuk mengingatkan bagi kita bahwa ketiga kejaliman ini yang paling ganal ialah kejaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa disembah, ada yang bisa menguntungkan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tergolong nih kita termasuk orang yang jangan nih terjadi pada kita nih ketiga-tiga ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.